wabarakatuh. Anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang cantik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di pertemuan kali ini itu pembelajaran IPA. Karena kita pembelajarannya daring ya, melalui Gmeet, maka ada aturan Ibu ya. Ada aturan ya yang perlu Ibu sampaikan dulu. Yang pertama itu diawali dengan doa. Nah, silakan pada Nak Bora ya untuk memimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, malah kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Nak Bora. Semoga kita diberikan kelancaran menerima ilmunya hari ini. Amin. Amin. Sama Ibu. Kita cek dulu kehadirannya ya anak-anak. Kuku hadir? Hadir, Bu. Dwi? Hadir, Bu. Betty? Hadir, Bu. Siti? Ya, semuanya hadir ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Oke, sekarang jadi karena kita pembelajarannya daring, jadi saya mohon Ibu mohon semuanya on kamera ya, kemudian mute mic-nya, kemudian raise hand jika ingin bertanya, berbicara jika sudah dipersilakan, dan gunakan bahasa yang baik dengan sopan. Kemudian nanti setelah berakhirnya pembelajaran ditutup dengan doa. Nah, sebelum kita masuki materi, coba anak-anak perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar apa saja? Ini Bu, ada sayur, buah, ada telur. Nah, ada orang yang sedang makan ya. Masih ingat ciri makhluk hidup? Salah satunya adalah makan. Makan, Ibu. ya, makan ya. Jadi mengapa kita butuh makan? Buat nggak lemes, Biar Bu. bisa beraktivitas, Ibu. Ya, nggak lemes dan bisa Biar bisa tambah besar. bisa bertambah besar, bisa melakukan aktivitas ya. Nah, apa sih sebenarnya yang terkandung di dalam makanan sehingga setelah memakannya kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Nah, kira-kira apa yang dikandung dalam makanan? Energi. Yang bisa? Gizi, Ibu. Ada gizinya. Nah, kemudian nanti manfaatnya ya. Setelah mempelajari tentang nutrisi ini, kita bisa memilih makanan yang baik dan sehat. Kemudian bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, tujuan pembelajarannya, silakan Nak Siti bacakan yang pertama. Maaf, Bu, masih halaman pertama. Belum ya? Iya, Ibu. Yang masih zat makanan nutrisi. Maaf ya, jaringannya Ibu agak bermasalah ini. Di sini. Di stop share lagi, Bu. Kasih ke sekretaris saja, Bu. Stop terus di ini lagi, Bu. Bentar ya. Gimana? Udah, Ibu. Ya, Bu. Ya, silakan Pembelajaran. bacakan. Ya, yang kedua Bu Nafitri. Melalui kegiatan diskusi, kajian literatur dengan model problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan fungsi zat makanan bagi
tubuh manusia secara tepat. Ya, kemudian Betty. Melalui kegiatan diskusi, kajian literatur dengan model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis nutrisi yang terkandung pada bahan makanan secara tepat. Ya, terima kasih. Nah, kemudian nanti setelah melalui presentasi ya, kalian dapat menyajikan hasil penyelidikan jenis-jenis zat makanan dan hubungannya dengan kesehatan secara tepat. Nah, adapun teknik penilaian yang akan Ibu nanti nilai, yang pertama itu sikapnya, Ibu lihat dari sikap disiplin, kerjasama, dan kritisnya. Pengetahuan ada soal evaluasi, nanti mengerjakan kuis setelah pembelajaran selesai. Kemudian keterampilan, yaitu keterampilan berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya. Maaf Bu, belum pindah slide-nya. Belum pindah ya? Ini Bu, pakai share seluruh layar, jangan pakai share yang Windows. Bentar Ya, ya. pakai yang paling atas, Ibu. Oke, saya mohon untuk orientasi masalah ya, Bu. Nahilda, tolong dibantu Ibu ya, putarkan videonya. Ya, silakan diamati ya anak-anak videonya. Cicil, nggak dikasih makan ya kamu di rumah kecil banget sih. Apa nak? Gue kenapa aku kecil? Aduh, ibu ya nak. Ada bisa saya bantu? Jadi gini loh Bu, saya datang ke sini mau nanya, anak saya ini kenapa sih Bu badannya kecil banget? Oh, jadi masalahnya badannya kecil. Iya. Susah makan ya? Iya, susah makan Bu. Suami saya juga kecil, orang tua saya juga kecil Bu. Anak saya bisa kecil loh Bu. Kenapa ya Bu? Oh, kalau itu nanti saya mungkin konsultasi ke bidan media aja, karena dia lebih tahu. Kalau saya kan kaget. Oh gitu ya Bu ya? Iya, saya kurang tahu. Iya Bu, ya. Jadi besok kita ke sana. Di sini saya bidan Vinda Ibu. Ada bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, saya ini mau konsultasi. Anak saya ini badannya kecil Bu, beda sama anak-anak. Kenapa ya Bu ya? Sebelumnya kita rekam biodata dulu ya Bu. Ini dengan Ibu siapa? Nama saya Bu Tata. Bu Tata. Ya. Ini adiknya namanya siapa? Firly. Firly umurnya berapa? 10 berarti kelas 5 SD ya? Ya, kelas 5 SD. Jadi keluhannya Firly ini kok pendek, nggak kayak anak-anak biasanya ya? Saya tahu Bu, bukan ada apa-apa Kak. Oh iya, iya. Sebelumnya kita periksa dulu ya Bu ya, adiknya ya? Ya. Ya, timbang dulu berat badannya. 22 kilo, udah turun. Tinggi ya sekarang. Kakinya nempel tembok?
Nah, tegak, ada depan. Nah, ada 125. Ibu, di keluarga ibu ada yang pendek nggak? Apa bapaknya, adiknya pendek apa neneknya? Nggak ada, Bu. Keluarga saya juga yang normal-normal aja sih, ininya nggak ada yang pendek-pendek. Kalau berbicara mengenai pertumbuhan adiknya, kita nggak bisa lepas dari masa kehamilan ibu ya, Bu ya, yang pas itu ya. Pas masa kehamilan ibu, gimana tuh Bu? Ibu makannya apa? Kalau saya ingat sih Bu ya, saya masih hamil itu memang makannya juga nggak bagus sih Bu. Makannya cuma makan kerupuk, paling makan ikan nasi, makan tempe gitu aja. Karena waktu itu ekonomi saya juga masih kurang baik seperti sekarang ya Bu. Jadi anak ibu menderita stunting Bu namanya. Nah, stunting ini penyebabnya bisa dari pas hamil ibu yang kemarin. Stop ya Bu Hilda. Stop ya Nahilda. Ya anak-anak, dari video yang tadi ada yang kira-kira pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian, atau silakan ajukan rumusan masalahnya mengenai video yang tadi Ibu tayangkan. Ya silakan. Ibu, kenapa anak tadi bisa kecil atau katanya tadi stunting? Ya, kenapa, apa penyebabnya ya? Anak tersebut mengalami stunting. Kemudian ada lagi? Bagaimana cara mencegahnya, Ibu? Ya, bagaimana cara mencegah stunting? Nah, untuk itu, untuk menyelidikinya ya, Ibu bagi kelompoknya, karena di sini yang paling pintar adalah Nakuku dan anak Lusfi. Maka yang jadi ketua kelompok adalah Nakuku dan Lusfi. Kuku kelompok 1, Lusfi kelompok 2. Kemudian yang bergabung di kelompoknya Kuku adalah Dwi, Siti, dan Betty. Di kelompoknya Lusfi ada Fitri, Dia, Bora, dan Sumarni. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Sebelumnya ajukan dulu hipotesis ya, dugaan sementara mengenai pertanyaan tadi. Kira-kira penyebabnya apa? Anak tadi mengalami stunting. Dugaan sementaranya. Kurang gizi, Bu. Kurang gizi. Kemudian tadi mencegahnya dengan dikasih makan yang bergizi. Diberi makanan yang bergizi. Nah, untuk mengkaji lebih dalam ya, silakan. Link bahan ajarnya sudah Ibu bagikan di grup WA-nya. Di situ ada link bahan ajarnya dan LKPD-nya. Nah, nanti dilakukan kajian literatur, kemudian diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu beri waktu selama 30 menit ya berdiskusi melalui WhatsApp. Kemudian nanti petunjuknya, pengerjaannya ada di LKPD. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Ibu ya. Siap, Ibu. Oke, mulai dari sekarang ya mengerjakannya. Jadi di LKPD-nya ada tabel, disesuaikan ya untuk jenis-jenis nutrisi dengan fungsinya diisi di dalam tabel. Oke, selesai anak-anak? Belum, Bu. Belum. Jika ada yang kurang dipahami, ditanyakan ya mengenai pengerjaan LKPD-nya. Selesai? Selesai, Bu.
Siap untuk presentasi? Siap, Ibu. Oke, silakan presentasikan tabel hasil penyelidikannya ya. Untuk tadi kelompoknya kuku, silakan presentasikan tabel yang pada tabel yang Ibu tampilkan. Siap, Bu. Baik, untuk presentasi dari kelompok kami ada 6 jenis nutrisi. Yang pertama karbohidrat, fungsinya sebagai sumber energi. Kemudian sumber makanannya nasi, roti, kentang, ubi, kacang-kacangan bisa. Kemudian lemak, fungsinya sebagai cadangan energi yang melarutkan vitamin juga A, D, E, dan K. Sumbernya bisa dari daging, susu, margarin, minyak kelapa atau minyak sawit. Kemudian ada protein. Protein fungsinya sebagai sumber energi atau untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, membuat enzim. Sumbernya telur, susu, keju, kacang hijau, kacang kedelai. Kemudian vitamin untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah penyakit. Sumbernya adalah sayur-sayuran maupun buah-buahan. Kemudian mineral, fungsinya membangun sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Sumbernya bisa dari telur, sayuran, ikan laut, garam, iodium, kacang-kacangan. Air, fungsinya sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu, dan melarutkan gizi-gizi yang lain dalam pencernaan. Sumbernya ya, bisa dari buah, bisa dari daging, atau bisa minum air biasa. Sudah, Bu? Ya, beri A+ ya untuk kelompoknya Pak Kuku karena jawabannya sangat lengkap. Nah, Ibu lanjut ya. Jadi, kalau misalnya ada kelompok yang ingin menanggapi, silakan ya. Ibu tampilkan dulu. Nah, silakan kelompok 2 untuk memberikan tanggapan bagaimana hubungannya dengan nutrisi dengan anak yang mengalami stunting. Baik, Ibu. Baik, di sini ada terkait hubungan antara antara nutrisi dengan anak yang mengalami stunting, di mana nutrisi itu memegang peranan penting dalam pola perkembangan pertumbuhan anak, sehingga anak mengalami stunting, perkembangan dan pertumbuhannya terhambat karena pemenuhan kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi. Oleh karena itu, langsung dengan cara mencegahnya ya Ibu ya. Iya Ibu, iya Nak. Cara mencegahnya itu dengan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Konsumsilah berbagai macam makanan sehat, mulai dari makanan sumber nabati seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan pokok. Makanan sumber hewani, susu, telur, ikan, daging, dan makanan sehat lainnya. Kemudian juga dengan memberikan nutrisi tambahan seperti memberikan suplemen berupa vitamin A, zinc, zat besi, kalsium, dan yodium, dan juga
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, Ibu. Iya, Nak Lutfi, tanggapannya bagus sekali ya mengenai anak yang mengalami stunting itu karena kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi ya. Oke, bisa paham sampai di sini? Paham, Ibu. Ya. Paham, Ibu. Nah, oke. Ibu beri penguatan ya mengenai masalah stunting. Jadi stunting itu adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dan dalam waktu lama. Itu bisa penyebabnya akibat oleh faktor ekonomi keluarga tidak mampu membeli makanan yang sumber gizinya baik. Kemudian gejala-gejalanya seperti tadi yang terlihat di video yang ditayangkan, itu anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuhnya cenderung normal tapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Kemudian berat badannya rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan tulang tertunda. Akibatnya terganggunya pertumbuhan fisiknya, bertubuh pendek atau kerdil saja. Perkembangan otaknya juga terhambat. Kemudian untuk mencegah stunting, pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, misalnya pada anak yang baru lahir. Pola hidup sehat, stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pola asuh yang kurang baik dalam pemberian praktek pemberian makanan bagi bayi dan balita. Seperti tadi pada video itu hanya memakan nasi dan kerupuk, sedangkan itu tidak memenuhi jumlah kebutuhan nutrisi pada anak. Oke, kemudian kesimpulan. Nah, anak-anak, bagaimana kesimpulan hari ini yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Tentang nutrisi. Nutrisi penting, Bu, bagi tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang 6 pokok itu tadi agar tidak mengalami stunting. Jadi nutrisi penting itu untuk dipenuhi pada makanan agar tidak mengalami stunting. Jadi nutrisi tadi ada berapa? 6, Ibu. Ada 6 ya. Jadi zat gizi itu ada yang makronutrien dan ada mikronutrien. Yang makro itu dibutuhkan dalam jumlah besar, misalnya karbohidrat, lemak, dan protein, karena itu dibutuhkan sebagai sumber energi utama. Kemudian yang dibutuhkan dalam jumlah kecil itu vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sedikit, tetapi ini penting ya untuk tubuh karena sebagai pengatur fungsi tubuh. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah air. Jadi dalam sel tubuh kita itu membutuhkan sekitar 60-80% air untuk melarutkan nutrisi supaya bisa diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, itu ya kesimpulan yang diperoleh dari hari ini. Kemudian soal evaluasinya untuk mengerjakan kuis. Coba lihat di grupnya. Tadi Ibu sudah bagikan. Mau masuk sebentar jam 10. Untuk mengerjakan kuisnya ya. Sudah dilihat anak-anak? Proses, Ibu. Sementara, Ibu.
Oke, selesai ya anak-anak. Nanti nilainya bisa dicek sendiri ya. Nah, untuk hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang menyenangkan? Menyenangkan Ibu. Seru. Senang Ibu, senang, bahagia. Oke, materinya sudah dipahami tentang jenis-jenis nutrisi dan fungsinya. Nah, kalau sudah, jadi pembelajaran hari ini selesai ya. Kemudian kegiatan untuk pertemuan berikutnya masih tentang nutrisi, tetapi kita melakukan uji makanannya. Jadi silakan nanti siapkan bahan makanannya yang akan diuji. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba Nak Bora pimpin lagi doanya untuk menutup pembelajaran hari ini. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran IPA, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nabora. Semoga ilmunya bermanfaat hari ini. Ibu akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.